Ini part ke-10 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman ke-72. Dengan cara yang sama, ada banyak studi di mana seseorang yang sedang dihinoptis disentuh dengan sepotong es yang direpresentasikan kepadanya sebagai sepotong logam panas. Pasti akan timbul luka bakar begitu terjadi kontak. Penjelasannya bukanlah realita, melainkan kepercayaan komunikasi langsung yang tak dipertanyakan lagi kepada sistem syaraf. Otak hanya melaksanakan apa yang diberitahukan kepadanya. Kebanyakan orang menyadari efek placebo. Orang yang diberitahu bahwa suatu obat akan mendatangkan efek tertentu akan seringkali mengalami efek tersebut, bahkan ketika diberikan pil kosong pun tanpa kandungan yang aktif. Norman Chausin yang belajar dari pengalaman langsung kuasa kepercayaan dalam menghilangkan penyakitnya sendiri menyimpulkan obat-obatan itu tidaklah selalu perlu. Kepercayaan terhadap kesembuhan itulah yang selalu diperlukan. Suatu studi placebo yang luar biasa melibatkan sekelompok pasien penderita mak berdarah. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Orang dalam kelompok pertama diberitahu bahwa mereka diberikan suatu obat baru yang pasti melegakan mereka. Mereka yang dalam kelompok kedua diberitahu bahwa mereka diberi obat eksperimental, tetapi belum diketahui efek-efeknya. 70% orang dalam kelompok pertama itu mengalami kelegaan yang berarti dari sakit mak mereka. Hanya 25% dari kelompok kedua yang mengalami hasil serupa, padahal kedua kelompok itu sama-sama diberikan obat tanpa kandungan aktif sama sekali. Satu-satunya perbedaan yang ada hanyalah sistem kepercayaan yang mereka ambil. Bahkan luar biasanya lagi adalah jumlah studi tentang orang yang ketika diberikan obat yang diketahui berefek buruk ternyata tidak mengalami efek apapun ketika diberitahu bahwa hasilnya akan positif. Studi-studi yang diadakan oleh Dr. Andre Well menunjukkan bahwa pengalaman para pengguna obat-obat itu hampir persis sesuai dengan ekspektasi mereka. Ia temukan bahwa ia bisa menuntun seseorang yang diberikan dosis amfetamine untuk merasa mengantuk, atau seorang yang diberikan barbiturate untuk merasa terstimulasi. Keajaiban obat itu terletak dalam benak sang pemakai, bukan dalam obat itu sendiri. Demikian Well menyimpulkannya. Dalam semua contoh ini, satu konstanta yang paling ampuh mempengaruhi hasil-hasilnya adalah kepercayaan. Pesan-pesan yang konsisten, yang sesuai, yang dikirimkan kepada otak dan sistem syaraf. Walaupun kuasanya besar, tidak ada sulap yang sulit dipahami dalam prosesnya. Kepercayaan hanyalah suatu kondisi, suatu representasi internal yang menguasai perilaku. Ia bisa menjadi kepercayaan yang memberdayakan akan kemungkinan kepercayaan bahwa kita akan sukses dalam sesuatu atau mencapai sesuatu yang lain. Ia bisa menjadi kepercayaan yang menjadikan tidak berdaya, kepercayaan bahwa kita tidak mungkin sukses, bahwa keterbatasan kita sudah jelas, tidak mungkin dihilangkan dan sangat menguasai. Kalau Anda percaya kepada sukses, Anda akan diberdaya untuk mencapainya. Kalau Anda percaya kepada kegagalan, pesan-pesan itu akan cenderung menuntun Anda untuk mengalami kegagalan itu juga. Ingatlah, entah Anda mengatakan Anda bisa melakukan sesuatu atau mengatakan tidak bisa melakukannya, Anda benar. Kedua, kepercayaan itu sama-sama besar kuasanya. Pertanyaannya adalah, kepercayaan seperti apakah yang paling baik dan bagaimanakah kita mengembangkannya? Lahirnya kesempurnaan dimulai dengan kesadaran kita bahwa kepercayaan kita adalah soal pilihan. Biasanya kita tidak membayangkannya demikian, tetapi kepercayaan bisa menjadi pilihan sadar. Anda bisa memilih kepercayaan yang membatasi Anda, atau Anda bisa memilih kepercayaan yang mendukung Anda. Siasatnya adalah memilih kepercayaan yang kondusif bagi sukses dan hasil-hasil yang Anda inginkan, dan membuang kepercayaan yang menghambat Anda. Konsepsi keliru terbesar yang dipunyai orang adalah seringkali bahwa kepercayaan itu hanyalah konsep intelektual yang statis, suatu pengertian yang terpisah sama sekali dari tindakan dan hasil-hasil. Padahal keliru sekali. Kepercayaan itulah pintu menuju kesempurnaan, justru karena tidak ada yang terpisah atau statis tentangnya. Kepercayaan kitalah yang menentukan berapa banyak potensi kita yang bisa kita gali. Kepercayaan bisa menghidupkan atau mematikan aliran ide-ide.
Bayangkan situasi berikut, seseorang mengatakan kepada Anda, tolong ambilkan garam, dan sementara Anda berjalan ke ruang sebelah. Anda mengatakan, tetapi saya tidak tahu di mana letaknya. Setelah mencari beberapa menit, Anda berseru, tidak ketemu garamnya. Lalu ia datang mengambil garamnya dari rak persis di depan Anda dan mengatakan, lihat nih, tolol, persis di depanmu. Seandainya ia ular, pasti kamu sudah digigitnya. Ketika Anda mengatakan tidak ketemu, Anda berikan perintah kepada otak Anda untuk tidak melihat garam tersebut. Dalam psikologi, kita menyebutnya Chotoma. Ingatlah setiap pengalaman manusia, segala yang pernah Anda ucapkan, pernah Anda lihat, pernah Anda dengar, pernah Anda rasakan, pernah Anda bawi, atau pernah Anda kecap disimpan dalam otak Anda ketika Anda dengan sesuai mengatakan Anda tidak ingat. Anda benar ketika Anda dengan sesuai mengatakan Anda ingat. Anda berikan perintah kepada sistem syaraf Anda yang membuka jalan menuju bagian otak yang berpotensi mengirimkan jawaban yang Anda butuhkan. Mereka bisa karena mereka pikir mereka bisa. Mereka bisa karena mereka pikir mereka bisa. Virgil. Jadi kembali, apa sih kepercayaan itu? Kepercayaan adalah pendekatan-pendekatan yang pernah diambil, yang telah diorganisasikan lebih dahulu terhadap persepsi yang menyaring komunikasi kita dengan diri sendiri secara konsisten. Dari manakah asal kepercayaan itu? Mengapakah sementara orang yang mempunyai kepercayaan yang mendorongnya sukses, sementara yang lain mempunyai kepercayaan yang membuatnya gagal? Kalau kita ingin mempelajari modal kepercayaan yang melahirkan kesempurnaan, hal pertama yang perlu kita tahu adalah dari mana asalnya kepercayaan itu. Sumber pertamanya adalah lingkungan. Disinilah siklus sukses melahirkan sukses dan kegagalan melahirkan kegagalan itu terjadi tanpa kenal ampun. Kengerian sejati dari kehidupan di tempat kumuh itu bukanlah frustasi dan keterampasannya sehari-hari. Orang bisa mengatasi keduanya. Mimpi buruk sesungguhnya adalah efek lingkungan terhadap kepercayaan dan impian. Kalau yang Anda lihat hanyalah kegagalan, kalau yang Anda lihat hanyalah keputusasaan, sungguh sulit Anda membentuk representasi internal yang akan melahirkan sukses. Ingatlah dalam bab sebelumnya telah kita katakan bahwa mempelajari modal itu adalah sesuatu yang kita semua lakukan secara konsisten. Kalau Anda dibesarkan dalam kekayaan dan sukses, Anda bisa dengan mudah mempelajari modal kekayaan dan sukses. Kalau Anda dibesarkan dalam kemiskinan dan keputusasaan, dari sanalah asalnya modal kemungkinan Anda. Albert Einstein mengatakan tidak banyak orang yang mampu mengekspresikan dengan tenang opini-opini yang berbeda dari prasangka lingkungan sosialnya. Kebanyakan orang bahkan tidak mampu membentuk opini-opini seperti itu. Di dalam salah satu kursus selanjutnya saya tentang mempelajari model, saya lakukan latihan di mana kami temukan orang-orang yang hidup di jalanan di kota-kota besar. Kami bawa mereka dan kami pelajari modal sistem kepercayaan mereka dan strategi-strategi mental mereka. Kami beri mereka makan dan banyak kasih serta meminta mereka menceritakan kehidupan mereka, bagaimana perasaan mereka tentang di mana mereka berada sekarang ini dan mengapa mereka percaya segalanya seperti itu. Lalu kami bandingkan dengan orang-orang yang terlepas dari tragedi-tragedi fisik ataupun emosional telah mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam suatu sesi baru ini kami bawa seorang pria berusia 28 tahun yang kuat, jelas-jelas intelijen dan bugar fisiknya dengan wajah tampan. Mengapakah ia demikian tidak bahagia dan hidup di jalanan sementara Mitchell yang setidaknya pada permukaannya mempunyai lebih sedikit sumber daya untuk mengubah kehidupannya demikian bahagia? Mitchell dibesarkan di lingkungan yang memberinya teladan, model-model orang yang telah mengatasi masalah besar untuk menghasilkan kehidupan penuh sukacita. Ini menciptakan sesuatu kepercayaan dalam dirinya. Ini juga mungkin bagiku. Sebaliknya, pemuda ini sebut saja namanya John, dibesarkan di lingkungan di mana tidak ada model-model seperti itu. Ibunya seorang pelacur, ayahnya dipenjara karena menembak seseorang. Ketika ia berusia 8 tahun, ayahnya menyuntiknya dengan heroin. Lingkungan seperti itu tentu berperan dalam apa yang ia percayai sebagai mungkin tidak
lebih dari kelangsungan hidup dan bagaimana mencapainya. Hidup di jalanan, mencuri, berupaya menghapuskan kepedihan Anda lewat obat-obatan. Hanya ia percaya bahwa orang selalu memanfaatkan Anda kalau Anda lengah, bahwa tidak ada seorang pun mengasihi siapapun dan sebagainya. Malam itu kami bekerja dengan pemuda ini dan mengubah sistem kepercayaan seperti yang akan dijelaskan dalam bab 6. Akibatnya ia tidak pernah lagi turun ke jalanan. Semenjak malam itu ia tidak lagi menggunakan obat-obatan. Ia mulai bekerja dan sekarang ia mempunyai teman-teman baru dan tinggal di lingkungan baru dengan kepercayaan-kepercayaan baru, menghasilkan hasil-hasil baru. Dr. Benjamin Blom dari University of Chicago mempelajari 100 atlet muda yang luar biasa sukses, musisi dan siswa atau siswi. Ia heran ketika menemukan ternyata sebagian besar muda-mudi berbakat itu tidaklah menunjukkan kecemerlangan pada mulanya, melainkan sebagian besar di antara mereka itu menerima perhatian yang cukup, bimbingan dan dukungan, lalu mereka mulai berkembang. Kepercayaan bahwa mereka bisa menjadi istimewa datang sebelum adanya tanda-tanda bakat besar yang kelihatan. Lingkungan bisa menjadi penghasil kepercayaan yang paling kuat, tetapi bukan satu-satunya. Kalau tidak, kita akan hidup di dunia statis di mana anak-anak orang kaya hanya akan mengenal kekayaan dan anak-anak orang miskin tak akan pernah bangkit mengatasi asal muasal mereka. Ada pengalaman-pengalaman lain dan cara-cara belajar yang juga bisa menjadi inkubator kepercayaan. Kejadian entah besar entah kecil bisa membantu membentuk kepercayaan. Ada kejadian tertentu dalam kehidupan semua orang yang tak akan pernah mereka lupakan. Di manakah Anda pada hari John F. Kennedy dibunuh? Kalau usia Anda sudah cukup besar untuk mengingatnya, saya yakin tahu. Bagi banyak orang itu adalah hari yang selamanya mengubah pandangan mereka tentang dunia. Demikianlah pula lah halnya kebanyakan orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang tak akan pernah kita lupakan. Kejadian-kejadian yang demikian besar dampaknya terhadap kita sehingga tertanam dalam otak kita selamanya. Itulah pengalaman-pengalaman yang membentuk kepercayaan yang bisa mengubah kehidupan kita. Ketika berusia 13 tahun, saya mulai merenungkan apa yang saya ingin perbuat dengan kehidupan saya, dan saya putuskan bahwa saya ingin menjadi penulis sport atau penyiar sport. Suatu hari saya membaca di surat kabar bahwa Howard Cosell akan menandatangani buku barunya di sebuah toko serba setempat. Saya pikir seandainya saya mau menjadi penyiar sport, saya perlu mulai mewawancari para profesional. Mengapa tidak mulai dari puncak? Saya pulang sekolah, saya pinjam sebuah alat perekam, dan ibu saya mengantarkan saya ke toko serba tersebut. Ketika saya tiba, Tuan Cosell baru mau beranjak pergi, saya mulai panik. Ia juga dikerumuni oleh para wartawan yang berebut meminta komentar-komentar terakhirnya. Entah bagaimana saya berhasil menyelusup di bawah lengan para wartawan itu dan mendekati Tuan Cosell. Berbicara dengan kecepatan kilat, saya beritahu dia apa yang sedang saya perbuat itu dan meminta wawancara singkat untuk saya rekam. Sementara lusinan wartawan menunggu, Howard Cosell memberi saya wawancara pribadi. Pengalaman itu mengubah kepercayaan saya tentang apa yang mungkin, siapa dalam kehidupan ini yang mungkin didekati, dan apa saja upah meminta apa yang saya inginkan. Berkat dorongan Tuan Cosell itu, saya kemudian menulis bagi sebuah surat kabar harian dan mengembangkan karir di bidang komunikasi. Cara ketiga membentuk kepercayaan adalah lewat pengetahuan. Pengalaman langsung adalah salah satu bentuk pengetahuan. Pengetahuan lainnya didapatkan lewat membaca, menonton film, memandang dunia seperti yang dipotretkan orang lain. Pengetahuan adalah salah satu cara hebat untuk mematahkan belenggu lingkungan yang membatasi seberapa suram pun dunia Anda. Kalau Anda bisa membaca tentang prestasi-prestasi orang lain, Anda bisa menciptakan kepercayaan-kepercayaan yang akan memungkinkan Anda sukses. Dari Dr. Robert Scofield, seorang ilmuwan politik berkulit hitam, menulis dalam The New York Times bagaimana teladan Jackie Robinson, pemain berkulit hitam pertama dalam liga besar itu, mengubah kehidupannya ketika ia masih kecil. Saya diperkaya oleh keterlekatan saya kepadanya. Tingkat ekspektasi saya dinaikkan oleh teladannya. Cara keempat, hasil-hasil yang tercipta
adalah lewat hasil-hasil di masa lalu. Cara paling pasti untuk menciptakan kepercayaan bahwa Anda bisa melakukan sesuatu adalah melakukannya sekali lagi, sekali saja. Kalau Anda sukses sekali saja, Anda jauh lebih mudah membentuk kepercayaan bahwa Anda bisa sukses lagi. Saya harus menulis naskah buku ini dalam waktu kurang dari 1 bulan untuk memenuhi batas waktu penyelesaiannya. Saya tidak tahu apakah saya sanggup menyelesaikannya, tetapi ketika saya harus menyelesaikan sebuah bab dalam 1 hari, saya temukan ternyata saya sanggup. Dan begitu saya sukses dengan yang satu itu, saya tahu bahwa bisa melakukannya lagi. Saya berhasil membentuk kepercayaan yang memungkinkan saya menyelesaikan buku ini tepat pada waktunya. Para wartawan pun mempelajari hal yang sama soal menulis sesuai batas waktu penyelesaian. Tidak banyak hal dalam kehidupan ini yang menakutkan seperti harus menulis berita lengkap dalam waktu 1 jam atau kurang dari bawah tekanan batas waktu penyelesaian sehari-hari. Kebanyakan wartawan pemula lebih ketakutan terhadap hal ini daripada bagian lain dari jabatan mereka. Tetapi mereka temukan bahwa sekali 2 kali saja mereka sukses, mereka tahu mereka bisa sukses lagi di masa mendatang. Mereka tidaklah menjadi lebih cerdas atau lebih cepat dengan bertambahnya usia, melainkan begitu diberdayakan dengan kepercayaan bahwa mereka sanggup menulis berita lengkap dalam waktu seberapapun yang tersedia. Mereka temukan ternyata bahwa selalu sanggup melakukannya. Demikian pula lah halnya bagi komedian, pengusaha dan orang atau orang dalam boleh dikata segala bidang kehidupan lainnya mempercayai bahwa itu bisa dilaksanakan menjadi nubuat yang tergenapi sendiri. Itu dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 78. Sekian. Bye bye.